Ya, pemirsa kita lihat informasi terpopuler dari situs CNBC Indonesia. Yang pertama, Sri Mulyani pamit pegawai Kemenq iringi dengan lagu dan mawar putih. Jadi memang momen haru mewarnai perpisahan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan jajaran pegawai Kemenq pada Selasa siang tadi. Air mata tak terbendung saat ia meninggalkan gedung Kemenq didampingi sang suami Tony Sumartono. Sejumlah pegawai memberikan bunga mawar putih sambil mengiringi langkah Sri Mulyani. Bahkan ada yang meminta tanda tangan sebagai kenangan. Suasana makin haru ketika para pegawai secara bersama-sama menyanyikan lagu Bahasa Kalbu dan Karena Cinta. Sri Mulyani terlihat terisak dan dipeluk sang suami sebelum keluar dari gedung. Ia terus melangkah sambil mengumpulkan bunga mawar putih yang diberikan para pegawai sebagai tanda cinta dan penghormatan. Momen tersebut sekaligus menjadi penutup perjalanan panjang Sri Mulyani di Kementerian Keuangan. Peran Sri Mulyani sebagai bendahara negara akan digantikan oleh Purbaya Yudi Sadewa. Hot news yang kedua, Menkyu Purbaya minta jajaran Kemenq untuk perkuat kebijakan fiskal, di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meminta dukungan penuh dari seluruh jajaran Kementerian Keuangan. Ia menekankan kebijakan fiskal harus jadi instrumen kuat untuk menjaga stabilitas dan mendorong perekonomian nasional. Dalam sambutan serah terima jabatan di gedung Kemenq, Purbaya mengungkapkan pengalaman Kemenq melewati berbagai krisis seperti pandemi COVID-19 hingga konflik global. Semuanya berhasil diatasi berkat kerja solid seluruh pegawai. Purbaya mengingatkan masih ada tantangan besar yang menanti, mulai dari perlambatan ekonomi global, perubahan iklim, hingga perkembangan teknologi yang sangat cepat. Untuk itu jajaran Kemenq diminta tidak terjebak dalam isu-isu kecil, melainkan peka terhadap kondisi global dan terbuka pada masukan serta pemanfaatan teknologi. Menkyu juga menekankan pentingnya menjaga integritas dalam pengelolaan uang negara. Dengan puluhan ribu pegawai yang tersebar di seluruh Indonesia, Purbaya menyebut setiap rupiah uang rakyat harus digunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan publik. Hot news yang ketiga datang dari mancanegara, di mana Mahkamah Agung Thailand memutuskan mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra wajib menjalani hukuman penjara selama 1 tahun. Putusan ini mengoreksi keistimewaan yang sebelumnya membuatnya menikmati masa hukuman di rumah sakit. Thaksin yang berusia 76 tahun sebenarnya dijatuhi hukuman 8 tahun penjara atas kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan saat kembali ke negeri tersebut pada Agustus 2023. Namun ia tak pernah menghabiskan 1 malam pun di sel penjara. Hukumannya dikurangi menjadi 1 tahun melalui pengampunan kerajaan dan akhirnya dibebaskan lebih awal dalam skema pembebasan narapidana lanjut usia. Dalam putusannya, hakim menilai penempatan Thaksin di rumah sakit tidak sah karena penyakit yang dialaminya tidak mendesak. Pengadilan pun menerbitkan surat perintah untuk membawa Thaksin ke penjara Bangkok untuk menjalani hukuman. Sementara itu Thaksin juga diketahui menjadi anggota Dewan Penasihat di struktur kepemimpinan dan antara. Posisinya dipandang strategis mengingat rekam jejak dan jaringannya di bidang ekonomi. Hot news yang keempat, kita kembali ke dalam negeri, di mana Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia ini buka suara terkait penunjukan Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan baru menggantikan Sri Mulyani. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang menyampaikan dunia usaha meyakini keputusan Presiden sudah melalui pertimbangan yang matang. Sosok Purbaya sebelumnya dikenal sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS yang diharapkan dapat melanjutkan kebijakan strategis Sri Mulyani. Kadin menegaskan keberlanjutan kebijakan fiskal mulai dari penganggaran, perpajakan, kepabeanan hingga pengelolaan utang negara sangat krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi. Mereka berharap Purbaya dapat melakukan terobosan di tengah ketidakpastian global dan tekanan pasar keuangan. Reshuffle kabinet ini juga dipandang sebagai upaya mempercepat realisasi program strategis pemerintah. Kadin optimistis dengan pengelolaan keuangan negara yang tepat sasaran, target pertumbuhan ekonomi nasional dapat terus terjaga.